Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Hari Doa Sedunia. Untuk itu kepada Ibu Tri Siwiati STH selaku Ketua KWD dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Komisi Warga Dewasa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan selamat datang karena sudah meluangkan waktunya yaitu untuk hadir di dalam kegiatan yaitu ibadah Hari Doa Sedunia pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian Komisi Warga Dewasa juga mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yaitu yang mendukung dalam kegiatan ini sehingga ibadah Hari Doa Sedunia ini nanti bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Komisi Warga Dewasa juga mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang membantu dalam kegiatan ini demi terlaksananya kegiatan ini, baik song leader, organis maupun multimedia atau siapapun yang menggunakan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada itu Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA, di mana nanti di dalam ibadah Hari Doa Sedunia ini itu akan menyampaikan firman. Kiranya firman itu nanti sangat menguatkan kita semuanya. Tidak lupa juga, yaitu Komisi Warga Dewasa ini sebenarnya di dalam ibadah Hari Doa Sedunia ini sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, tetapi karena keterbatasan kami, maka banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan atau kekurangan-kekurangan yang kita jumpai. Yaitu mohon maaf apabila yaitu Komisi Warga Dewasa dalam menyambutnya, yaitu ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Supaya ibadah Hari Doa Sedunia ini nanti berjalan dengan baik, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan telah menyertai kami, telah memberkati kami di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat rumah ibadah-Mu ini dalam keadaan selamat. Kami yakin ini semua karena berkat-Mu, ini semua karena rencana-Mu yang indah. Tuhan Bapa kami yang di surga, adapun tujuan kami bersekutu pada saat ini, kami hendak bersama-sama melaksanakan ibadah Hari Doa Sedunia di tahun 2024. Sebagai rasa solidaritas kami terhadap negara-negara lain yang ada di dunia, terkhusus untuk mendukung para wanita Kristen di Palestina yang menjadi saksi kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kami mohon Tuhan untuk memberkati apa yang kami laksanakan, kiranya dengan ibadah Hari Doa Sedunia ini bisa menambah kekuatan kami dalam melakukan solidaritas terhadap sesama. Semua itu bisa terlaksana karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendukung demi lancarnya ibadah sore hari ini, yaitu baik organis, baik multimedia atau siapapun tim ibadah online, juga kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati satu persatu, supaya apa yang dilakukannya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Demikian juga tentang peralatan yang ada yang kami pakai di dalam ibadah ini juga berkati supaya dengan peralatan yang ada bisa mengantarkan kami, yaitu melaksanakan ibadah hari doa sedunia pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Semua itu karena kasih-Mu. Akhirnya kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memulai ibadah ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan keempat. Tuhan Allah hadir. Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan di ibadah Hari Doa Sedunia 2024. Bersama para perempuan Palestina, kami ucapkan salam sejahtera. Damai sejahtera menyertai saudara. Dan juga saudara. Kita berkumpul di dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara. Juga dengan saudara. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Hari Doa Sedunia, bersama dengan para perempuan di seluruh muka bumi pada saat ini, mari bersama kita berdoa secara litani. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami saat kami menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama-sama orang yang menderita di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Berkuasa jauh di atas perbedaan pandangan dan teologi kita di dunia ini. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami.
Dengan kelembutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Amin. Mari bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 383 pada bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini kita akan mendengar 3 kisah dari wanita Kristen Palestina yang menjadi saksi kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka menerangi pengalaman wanita Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol pohon zaitun mewakili ketiga generasi melalui batang, cabang, dan daunnya. Mari saya perkenalkan Anda pada Eleanor. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti batang pohon zaitun yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja ortodok Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja ortodok Santo George yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat untuk beribadah. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besar kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi mereka, dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saat saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem, saya memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya, betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan ketika hidup sulit dan penuh tantangan. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun dan guru bahasa Arab saya
mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaannya. Dia lembut dan penuh kasih, yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian, saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan, serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya juga beruntung membantu ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gaza, dan tepi barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil, saya tahu bahwa hidup rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung kasih. Sebuah kisah tentang kejujuran. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan Bibi Shirin, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenin. Bibi Shirin seperti cabang pohon zaitun menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika dia meninggal, Palestina kehilangan legenda dan jurnalis Al Jazeera yang terkenal. Sebagai Bibi Lina, ibu baptisnya, dan sahabat terbaiknya, Shirin adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan. Selama 25 tahun, Bibi Shirin mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Dia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar televisi. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa dia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Iman Shirin memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi dan kepercayaan, dia berdiri dengan semua orang yang terluka. Dia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama pendudukan dengan kasih. Meskipun Shirin seperti cabang pohon zaitun dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi, dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Sebuah kisah tentang perkembangan. Mari saya perkenalkan Anda pada Sarah. Sarah mengatakan bahwa kadang-kadang dia merasa seperti daun pada pohon zaitun, terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Dia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Dia senang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi pendeta wanita pertamanya.
sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina. Dia ingin berbagi sebuah kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian, kakek nenek saya datang berkunjung ke Yerusalem. Dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Java. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka dulu tinggal. Segalanya telah berubah, kecuali pohon-pohon yang mereka tanam, yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu. Tetapi sayangnya, orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian, ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain, menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali, harapan yang diwariskan melalui banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah yang membuat saya berkembang seperti daun pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu. Memberi
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa cinta kasih-Mu bagi umat-Mu di dunia ini. Kami bersyukur di hari ini bersama dengan saudara-saudara kami, para perempuan dan anak, dan mereka para laki-laki dalam setiap dukungan cinta kasih, kami bersatu hati di hari doa sedunia. Kami yakin Engkau memberkati saudara-saudara kami, mereka yang ada di Palestina, yang menuntun kami mengarahkan bersama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi saat ini, bersatu hati untuk Palestina. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Biro Perempuan dan Anak, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami boleh memahami akan makna pengalaman kehidupan para perempuan Palestina. Dan dalam kuasa cinta kasih-Mu bersama, dalam karya pelayanan Komisi Warga Dewasa GKJ Gumulan, kami bersatu hati pada saat ini. Kami bertelut di hadapan-Mu, mohon kuasa berkat-Mu untuk boleh memahami akan makna cinta kasih, akan kekuatan cinta kasih dan damai sejahtera dalam perjalanan hidup kami. Kami buka hati dan pikiran kami, berkuasalah dalam kuasa sabda-Mu, dalam curahan kuasa Roh Kudus, bersama kami hendak mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan bersama kami hendak mencermati pembacaan Alkitab, dan kami yakin dalam karya pembaharuan di kehidupan baru Engkau membentuk kami. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu yang hendak melayankan firman, pelayan-pelayan liturgis di sepanjang ibadah ini, tim ibadah online dalam karya pelayanan, kami haturkan dalam kuasa berkat-Mu. Bahkan dalam indahnya berkat hujan yang Engkau berikan bagi bumi kami di sore hari ini, mampukan itu memberikan makna bagi kami semua. Untuk itu kami haturkan mereka yang tidak bisa bersatu hati dengan kami saat ini. Kami yakin dalam aktivitas mereka dari rumah masing-masing, mereka bertelut bersatu hati dalam doa bersama kami. Untuk itu dalam kerendahan hati kami memberi diri. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan, dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami haturkan ibadah hari doa sedunia tahun 2024 ini, seruan doa kami dan pelayanan firman pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mencermati pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini. Mari bersama kita mencermati kitab Efesus pada pasal yang keempat di ayat yang pertama hingga 7. Efesus 4 ayat yang pertama hingga 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam benak panjenengan ketika melihat gambar itu? Gambar bagian dari tema yang ditampilkan. Sebuah lukisan karya Halimah Aziz
Halimah Aziz adalah seorang seniman visual Palestina dan mahasiswa desain yang berbasis di Jerman. Ia menghabiskan masa kecilnya di Yerusalem. Halimah mengalami perang di Gaza, namun ia selamat dan kemudian ia pindah ke Jerman dan dalam gambaran sebagai seorang perempuan Palestina di Hari Doa Sedunia 2024 ini, ia mempersembahkan sebuah gambaran, lukisan 3 perempuan Palestina yang berdoa. Ya, sebagaimana tema yang ada, aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih. 3 perempuan Palestina dalam gambaran 3 generasi yang berbeda, generasi yang tua, generasi yang sedang, generasi yang muda. Ya, gambaran simbol pohon zaitun. Jadi yang melingkupi itu adalah gambar pohon zaitun, ada buahnya, ada batangnya, ada cabangnya, dan ada daun-daunnya. Jelas kita melihat zaitun termasuk salah satu pohon yang subur di sana. Ya, usianya bisa panjang. Dan tentunya itu mewakili bagaimana kuasa berkat Tuhan dan gambaran 3 perempuan Kristen Palestina yang berdoa, yang beribadah. Mereka memakai pakaian tradisional Palestina. Satu gambaran ada hiasan kepala dan juga ada gaun dan bahkan ada syal. Satu gambaran di mana kita akan melihat ketika saya mengucapkan 3 perempuan Kristen Palestina, apa yang ada dalam benak panjenengan? Mungkin sebuah pertanyaan, bukankah seringkali kita dengar gambaran pergumulan tentang Palestina dan Israel adalah gambaran tentang 2 agama yang berbeda. Tapi hari ini kita memahami bahwa di Palestina pun tidak hanya orang-orang Muslim yang ada di sana. Di Palestina pun ada yang namanya mereka pengikut Kristus. Mereka perempuan, anak-anak, laki-laki yang ada dalam lingkup baik gereja Ortodok ataupun gereja Lutheran. Bahkan kalau dilihat ada banyak Ortodok di sana, Ortodok Yunani, Ortodok Syria, Ortodok Mesir, Lutheran dan kemungkinan denominasi yang lain, Katolik pun juga ada. Ya, Palestina, apa yang ada dalam benak panjenengan? Palestina. Seringkali yang ada dalam benak kita adalah suasana Palestina sama dengan perang. Nah, saya mau bertanya, Bu Woro ada enggak ini nggih? Bu Woro Umawati. Bu Woro. Kita ada banyak Bu Woro. Nah, Bu Woro yang baru saja pulang dari Yerusalem, bagaimana keadaan Yerusalem dan sekitarnya? Karena selama masih ada mereka yang hadir dalam wisata rohani di Holy Land, di Yerusalem dan sekitarnya, maka kita akan melihat sebenarnya keadaan tidak serusuh sebagaimana yang diberitakan. Memang mungkin ada sisi-sisi tertentu, ada perang. Dan sisi-sisi di mana kita hendak belajar saat ini. Ada sebuah harmoni di antara perbedaan. Ya, satu hal yang indah sejak 31 Juli 2019, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara. Sebuah gambaran yang luar biasa tentunya ketika dalam sejarah sebelumnya pengakuan sebagai sebuah negara ada dalam proses yang panjang.
Untuk itulah memahami gambaran cinta kasih kita bagi mereka jemaat Tuhan yang ada di Palestina, mari kita belajar melalui materi yang sudah dipersiapkan oleh Komite Hari Doa Sedunia 2024 ini dari mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini 1 Maret adalah Hari Doa Sedunia, dan 3 Maret yang akan datang hari Minggu, anak-anak kita dalam sekolah minggu bersama di GKJ Gumulan juga akan merayakan Hari Doa Sedunia untuk anak-anak. Maka dipersilahkan Bapak Ibu yang kagungan putra atau cucu bisa mengajak anak-anak bersama dengan pelayanan Komisi Anak GKJ Gumulan. Ya, memahami indahnya harmoni. Kita diajak belajar melalui bacaan kita hari ini. Gambaran yang ada pada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ya, kitab Efesus menuntun kita memahami di satu sisi bagian awal membahas akan penyelamatan Allah, akan karunia persatuan di antara kepelbagaian, dan bagaimana di bagian akhir kitab Efesus ini menuntun umat Tuhan untuk merespon akan karya penyelamatan Allah. Ya, ketika kita ada dalam gambaran jemaat di Efesus, Rasul Paulus mendorong jemaat yang sudah dikuduskan, disucikan, diselamatkan dalam kuasa Tuhan Yesus, mereka harus hidup berpadanan dengan kuasa Tuhan Yesus. Bukankah dalam kepelbagaian mereka yang ada, mereka ada dalam satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu tujuan, satu cinta kasih di dalam nama Tuhan. Sekalipun ada mereka orang-orang Yahudi, ada mereka orang-orang Yahudi diaspora, ada mereka orang-orang Yunani, tapi di hadapan Tuhan semuanya sama. Kasih karunia Tuhan untuk mereka yang percaya. Baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi, semuanya diselamatkan. Mereka sama dalam tubuh Kristus. Mereka dijamin dalam kuasa keselamatan Kristus karena mereka semua adalah anggota gereja. Maka bagaimana umat yang ada di Efesus, keluarga-keluarga yang ada di Efesus, kelompok-kelompok yang berbeda di Efesus, gereja yang ada di Efesus, dan juga gereja-gereja dalam karya pelayanan Rasul Paulus, semuanya bersatu hati melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini mudah? Tentunya tidak. Manusiawi seringkali mengagungkan. Bukankah yang namanya terah leluhur itu dari terah Yahudi, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Bukankah mereka memiliki hak khusus untuk menerima kasih karunia keselamatan itu? Bahasa kerennya, bukankah itu privilege bagi keturunan Yahudi? Tapi di hadapan Tuhan, siapapun yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah ini terah Yahudi ataupun non-Yahudi, semuanya mendapatkan kasih karunia. Tentunya juga kita, umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, kita mendapat kasih karunia itu. Lalu bagaimana kasih karunia di dalam makna hidup berdampingan dalam keadaan yang berbeda? Ya, bisa dikatakan dari suku bangsa yang berbeda, dari ras yang berbeda, mungkin golongannya berbeda ataupun status yang berbeda. Tetapi di hadapan Tuhan, kasih karunia itu menuntun semuanya hidup untuk boleh ada dalam kasih. Dan kasih itu adalah yang namanya kesabaran. Menerima satu dengan yang lain, memahami satu yang lain, bersabar terhadap satu yang lainnya. Sekalipun sulit, maka sebuah panggilan
untuk diupayakan. Sebuah panggilan yang membawa kita akan bisa merasakan inilah kuasa cinta kasih Kristus yang tidak membedakan sekat-sekat pemisah yang dibuat oleh manusia. Karena di hadapan Tuhan Yesus kita semua sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari doa sedunia tahun ini, hari ini, kita diajak menggumuli sebagaimana kisah 3 perempuan Kristen Palestina tadi. Bagaimana kita melihat bukankah ada sebuah kekuatan melalui kisah hidup seorang Eleanor. Bagaimana gambaran sebagai keturunan dari keluarga yang menganut atau menjadi anggota Gereja Ortodok Yunani di Tanah Suci. Tentunya kita boleh memahami Gereja Ortodok lebih dahulu. Bapak Ibu pernah ada yang datang, hadir, masuk, ikut ibadah di Gereja Ortodok? Di Klaten tidak ada. Yang paling dekat adalah Solo. Ada Gereja Ortodok di Solo. Nah, Gereja Ortodok ini menuntun kita memahami seperti gambaran konsep gereja yang ada di dalam kisah Perjanjian Baru. Bahwa pada saat itu dan di Gereja Ortodok, bahwa ketika beribadah kita itu tidak duduk dalam gedung gereja dengan kursi. Tapi Gereja Ortodok menuntun kita duduk dengan lesehan. Kalau mau masuk gedung gereja, alas kaki harus dilepas. Kaki harus dicuci bersih. Masuk di gereja, laki-laki ada di bagian depan dan perempuan ada di bagian belakang. Perempuan tidak diperkenankan membuka mahkota rambutnya, mereka harus memakai kerudung. Itu tanda kebaikan, kekudusan, kemurnian seorang perempuan. Ya, saya pernah mengalami diskriminasi saat itu karena saya satu-satunya rombongan perempuan yang harus duduk di bagian belakang sendiri. Jadi lagunya akan menjadi kidung yang suci, sunyi, sepi, dan sendiri. Satu gambaran, puji Tuhan kalau kita ada dalam sebuah warisan di mana laki-laki perempuan bisa duduk berdampingan, kita ada dalam kesejajaran, tidak ada tempat duduk khusus laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Tapi inilah tradisi yang diwarisi oleh gereja-gereja perdana pada saat itu. Ketika budaya patriarki masih begitu kuatnya. Ya, ada sesuatu yang indah kita melihat sebuah sejarah dalam karya pekabaran Injil Rasul Paulus. 12 rasul mengawali kisah gereja-gereja perdana pada saat itu. Bagaimana mereka beribadah di Tanah Suci. Bagaimana mereka berdampingan dengan kaum muslim. Bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka memahami bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Bagaimana mereka hidup di dalam kesulitan di antara peperangan. Bagaimana makna perdamaian adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Bagaimana hidup berdampingan seakan-akan kemudian melihat pasukan bersenjata itu bagaikan teman, bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Bagaimana kekuatan hidup di dalam kasih satu dengan yang lain menuntun kita memahami betapa perempuan-perempuan, anak-anak Kristen Palestina mengalami kisah hidup yang tidak mudah. Mereka ada di dalam diskriminasi, mereka ada di dalam pengharapan kesetaraan, mereka ada di dalam permohonan akan perdamaian. Mereka merindukan tanah leluhur mereka karena ada banyak mereka yang harus mengungsi.
Ada banyak mereka yang harus keluar dari negerinya untuk bisa menjadi pribadi yang berkembang. Untuk itulah hari ini kita diajak untuk memahami di antara kepelbagaian, di antara kehidupan yang berwarna, kita hidup untuk boleh saling mengasihi. Pertanyaannya saat ini, ketika kita memahami makna kasih sebagaimana tema dalam doa, dalam permohonan, dalam hidup berdampingan, ajakannya kasih dalam makna bersabarlah satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ditanya panjenengan pribadi yang sabar tidak? Sabar, puji Tuhan. Kurang sabar, banyak temannya. Tidak sabaran, manusiawi. Ya, mari kita cek. Sabar berarti panjenengan adalah pribadi yang bisa mengalah. Bisa? Ya iso, aku ki mbarep lho. Atas nama sebagai anak pertama. Puji Tuhan, saya bukan anak pertama gitu. Jadi saya tidak bisa menggunakan kekuasaan itu. Dalam artian seringkali kita tidak bisa mengalah. Yang ngalah itu anak keberapa? Oh, belum tentu. Saya itu menjadi pribadi, wah ini malah curhat nih. Anak yang tengah itu anak yang harus mengalah. Ketika dengan kakaknya dia katakan, "We adik, we ngalah." Dengan adik dibilang, "Kakak harus mengalah." Aku nang tengah-tengah jadi kakak dan jadi adik, isine mengalah. Maka berbahagialah mereka sebagai anak tengah. Kalau mau menjadi troublemaker yang sempurna. Tapi kalau menjadi pribadi yang kuat, mandiri dan sukses, inilah pilihan hidup. Harus bangga nih jadi anak tengah. Bukan troublemaker maksudnya. Sabar berarti bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu, mudahkah mengendalikan diri? Sulit. Mengendalikan diri untuk tidak menilai, mengendalikan diri untuk bisa mendengarkan, mengendalikan diri untuk tidak menghakimi, mengendalikan diri untuk berkata-kata yang menyakiti, mengendalikan diri sabar demi damai sejahtera. Ini harus diperjuangkan. Sabar berarti tidak merasa perlu bersaing. Pernahkah dalam hidup panjenengan bersaing? Tidak harus bersaing itu masalah kompetitif nilai. Kalau bersaing nilai bagus ya. Pokoknya aku ora gelem ranking loro, ranking 1 ya, itu semangat. Tapi seringkali bersaing dengan tetangga sebelah saja. Wah, lah kae tuku iki, aku ya iso. Jadi kita membeli sesuatu bukan karena kita perlu, butuh, tapi karena kita ada dalam harga diri yang luar biasa. Kita bersaing, itu sudah pribadi yang tidak sabar. Atau kita sabar dengan cara bisa menyelesaikan segala masalah dengan kepala dingin. Pernahkah kita emosi? Pernahkah kita menyesal karena marah-marah? Tiwas nesu-nesu, jebule kita yang salah. Akhirnya kita harus minta maaf. Nah, sabar yang selanjutnya adalah bisa memaafkan. Masihkah kita punya catatan untuk tidak bisa memaafkan orang lain? Jangan. Karena panggilan hari ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina pun dalam keadaan yang luar biasa, dalam himpitan satu saudara yang namanya Israel yang begitu gambaran Israel. Ya, Israel dalam kisah perjanjian lama adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel dalam perjanjian baru lebih beragam karena bangsa yang terpilih menurut Tuhan Yesus tidak lagi hanya bangsa Israel, tapi bangsa terpilih adalah semua umat bangsa di dunia yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan negara Israel saat ini tentunya berbeda
dari dua kategori di depan tadi. Maka bicara Palestina dan Israel tidak bisa kita katakan bicara dua agama. Sekalipun betul Yerusalem bahkan ada dalam tiga agama Abrahamaik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, kota suci di mana tentunya sebuah panggilannya. Kesucian harusnya ada dalam hidup bersama yang penuh dengan cinta kasih, dan itu ada dalam kesabaran di antara hidup bersama. Mari bersama, ketika bersama ada dalam gerakan di Hari Doa Sedunia, ajakan untuk mewujudkan kasih di dunia ini, memahami keberagaman dan bersabar satu dengan yang lain. Mari kita tarik, kita awali dari diri kita dan keluarga kita. Bicara keluarga, kita sudah ada dalam bicara keragaman. Keragaman pola pikir, keragaman niat hati, keragaman cara bicara, keragaman tingkah laku dan pola hidup. Kita pun harus ada dalam kasih persaudaraan di keluarga kita masing-masing. Bersabar satu dengan yang lain, baik dengan kakak dengan adik, antara orang tua dan anak, anak dengan orang tua. Dan mari bersama ketika keluarga kita masing-masing bisa ada dalam kesatuan kasih yang penuh dengan kesabaran, penerimaan, kekuatan. Maka keluarga-keluarga yang ada di GKJ Gumulan ini semuanya akan mewujudkan kasih. Bersama jemaat Tuhan di kota Klaten, di Jawa Tengah, di Indonesia, kita semua akan ada dalam kasih kepedulian. Bahkan bersama umat Tuhan, satu gambaran pengharapan melalui tema Hari Doa Sedunia 2024 ini. Mari kita bersatu hati dalam kekuatan doa untuk perdamaian dunia, untuk semua pemimpin, khususnya yang ada di Palestina dan Israel, untuk boleh membangun harmoni, untuk boleh mewujud nyatakan perdamaian. Dan apa di sisi kita yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita, kita wujud nyatakan di dalam cinta kasih. Dan mari bersama kita merayakan Hari Doa Sedunia 2024 untuk bisa menyatakan kasih persaudaraan, kesabaran satu dengan yang lainnya, hingga damai sejahtera Kristus nyata dalam hidup kita. Selamat hadir dalam kekuatan berkat Tuhan, selamat merayakan cinta kasih persaudaraan, selamat untuk menjadi pribadi yang semakin sabar dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan bersama pengucapan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Mari bersama kita satukan hati di dalam rangkaian doa syafaat, dan di akhir doa syafaat nanti bersama kita nyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus.
Sekarang kami berdoa untuk perempuan di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan, Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikanlah kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungilah kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, untuk wanita yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintahan kami akan menciptakan tempat yang aman bagi para wanita. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan-Mu. Doa kami. Tuhan pengungsi, karena putra-Mu Yesus sebagai seorang anak harus melarikan diri dari pembantaian di Bethlehem. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang-orang yang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka, bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka untuk menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan damai, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikut jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan Pemersatu, Putra-Mu Yesus, kami berdoa agar murid dan pengikut-Mu menjadi satu seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami hamba-Mu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih, meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global dan berkati wanita yang setia di mana saja mereka membagikan kabar baik dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Mari kita mengakhiri doa syafaat dengan menaikkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan yang akan kami kumpulkan ini nanti akan disetorkan ke PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Bapak Ibu, seperti biasa, marilah kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 291, kita nyanyikan bersama-sama dan dilanjutkan refren untuk persembahan kantong diedarkan. Namun sebelumnya akan kami bacakan narasi berikut ini. Di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita haturkan persembahan kita dengan iringan pujian. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita aturkan di dalam doa. Maha besar Tuhan yang menjadikan kami sumber pertolongan kami. Kami menghadap-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih
karena berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah memperbaharui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ampunilah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami mohon agar kasih dan karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Berikanlah kami keberkahan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuduskanlah dan sucikan persembahan kami yang tidak sebanding dengan Tuhan kasih pada kami. Semoga persembahan yang kami kumpulkan ini bisa menjadi berkat bagi gereja di sini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Marilah kita berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian saat kita berdiri dengan semua wanita, terutama mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan membuat wajah-Nya bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.